Saat ini, dunia dikejutkan dengan merebaknya ancaman virus yang telah menjadi pandemi di seluruh dunia. Ya, kita semua tahu virus itu adalah COVID-19. Saudaraku yang terkasih, masalah ini adalah masalah yang tidak bisa dianggap sepele karena sudah menimbulkan dampak kematian dan jumlah pasien yang terus-menerus mengalami peningkatan hari lepas hari, khususnya di Indonesia. Ancaman yang kita peroleh dari masa pandemi ini bisa dibilang bukan saja urusan bilangan orang yang terjangkit, terdampak, atau orang yang meninggal, melainkan lumpuhnya perekonomian karena banyak industri yang terpaksa mengurangi jam kerja dan para pegawai yang diwajibkan untuk work from home guna mensupport pemerintah dalam menggalakkan social distancing. Otomatis, krisis dalam perekonomian pun mengancam kita semua, termasuk juga kita orang percaya. Bagaimana ya kalau situasi ini berkepanjangan? Bisakah kita survive? Rasa khawatir dan takut inilah yang mungkin membebani pikiran kita. Bagaimana ya kalau persediaan perekonomian kita menipis atau bahkan habis? Lalu apa yang perlu kita persiapkan sebagai umat yang percaya? Di masa-masa yang sulit seperti ini, marilah kita mengandalkan kuasa Tuhan. Terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sama seperti kisah janda di Sarfat dan Nabi Elia, pada waktu itu kelaparan melanda di Israel. Tapi Nabi Elia disuruh untuk pergi ke daerah Sarfat menemui seorang janda tersebut, di mana kondisi janda tersebut sudah di ujung tanduk karena dia hanya tinggal memiliki segenggam tepung yang terakhir dan sedikit minyak dalam buli-buli yang mana hanya cukup untuk sekali makan dengan anaknya. Tapi saat itu Nabi Elia berkata dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nats ini menunjukkan supaya kita datang secara pribadi kepada Tuhan, dan memohon petunjuk serta meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada janda tersebut dan anaknya. Minyak dan tepungnya tidak habis-habis, terpelihara senantiasa sampai akhir musim kekeringan. Kemudian belajarlah untuk menabur. Dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat 6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berbicara dengan hal menabur bukanlah hal yang mudah, terlebih di masa sulit yang sekarang ini. Prinsip dalam kebenaran adalah tidak ada yang akan kita tuai jika tidak ada yang kita tabur, baik menabur dengan senang ataupun menabur sambil meneteskan air mata. Dikatakan menabur berarti tidak harus berbicara tentang uang atau materi, akan tetapi bisa menaburkan kebaikan terhadap sesama, saling menolong dan saling mengasihi. Saudara yang terkasih, di waktu sekarang ini kita banyak menghabiskan waktu di rumah. Mengapa kita tidak mulai untuk berinvestasi, untuk memperdalam dan memperkaya wawasan atau kapasitas yang kita rasa kurang berkembang? Mungkin inilah waktu yang sengaja Tuhan sediakan untuk kita menambah kemampuan. Taburlah benihmu di tempat yang tepat,
dan gunakanlah waktu yang seefektif mungkin. Jangan sia-siakan waktu dan terbuang secara percuma. Marilah berkarya, mungkin memperluas wawasan di bidang marketing, menciptakan lagu, memasak, berkebun, membaca buku yang membuat pengetahuan menambah, ataupun menonton channel YouTube yang bisa menginspirasi kita. Ingat, Tuhan adalah Allah yang kreatif di dalam segala keadaan. Kita pastikan ketika kondisi itu berlalu dan masa penuaian Tuhan telah tiba, kita sudah siap dengan kendaraan yang full bensin dan siap menerima berkat-berkat yang tercurah di dalam segala keadaan. Saudara yang terkasih, kita tidak tahu kapan kondisi pandemi ini akan segera berakhir. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya sudah diberi hikmat oleh Tuhan untuk tidak takut, tidak gentar, dan tidak bimbang kepada penyertaan-Nya. Demikianlah renungan untuk kita saat ini. Salam damai bagi kita semua.